itu kan Bang, itu udah kayak ayam kok tengok. Masuk angin kau apa Faru. Oke, kita lanjutkan diskusinya yang tadi gimana Dinda? Boleh, diskusi yang tadi boleh. Oke, masih ingat tadi bahan diskusi kita? Sampai di mana tadi datanya? Sampai mana tadi datanya Dinda? Data yang mana? Sampai mana tadi data yang kita diskusikan? Masih ingat? Data tadi itu sampainya di Dalam- Tuhan bisa didengar suaranya. Ya, Markus berapa tadi? Markus 9 ayat 7. Markus 9 nomor 7. Kita baca datanya Dinda ya. Di sini kan dikatakan ya, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oke, perkataan ini, yang mendengar perkataan ini siapa? Ya murid-muridnya lah, kan dikatakan inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Nah berarti Oke, dia sedang berarti- berbicara. Ya berarti murid-murid itu lebih hebat dari Yesus ya. Yesus nggak bisa mendengar suara bapaknya, tapi murid-murid bisa mendengarkannya. Oke, alasan kamu apa mengatakan murid-muridnya itu lebih hebat dari Yesus? Alasannya bahwasan murid-muridnya bisa mendengarkan suara Tuhan tetapi Yesus tidak. Nah sekarang Iya. ayat yang mana yang mengatakan Yesus tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Yohanes 5:37, 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Ketika Yesus berkata, kau dengar, dari siapa dia berkata? Oke. Kau Berarti di sini tuduhan pada kamu. siapa? Enggak, kita selesaikan dulu bahwasan Yesus tidak bisa mendengarkan suara Tuhan ya, sepakat ya? Iya, berdasarkan perkataan Yesus sendiri. Ya sabar dulu, kan kamu menuduh tadi, kamu menuduh begini. Berarti murid-murid Yesus lebih hebat daripada Yesus. Murid-murid Yesus bisa mendengarkan suara Tuhan, tetapi Yesus tidak. Nah ini kita selesaikan dulu. Kita buka datanya dulu Dinda ya. Ini kita buka datanya aja ya. Biar kita berbicara pakai data aja Dinda, sabar. Iya. Maksudnya ini kita selesaikan dulu satu persatu supaya Ini pakai data aja diskusi dulu. kita Sabar, Dinda. Nih ya Dinda ya. Saya putar balik dulu kamera saya. Nah, jeder. Nih. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kata kamu di sini mengarah kepada siapa, Dinda? kamu itu merujuk kepada orang yang sedang dia berdakwah. Iya, kepada siapa, Dinda? Kepada murid-muridnya kah? Apakah termasuk kepada murid-muridnya? Murid-muridnya bisa juga kepada orang-orang Israel secara general. Apakah kepada murid-muridnya? Aku udah bilang tadi, kata kamu di situ tertuju kepada murid-murid, bisa saja ataupun kepada bangsa Israel secara general. Oke, berarti Yesus bohong ya. Ternyata murid-murid mendengar suara Bapak loh. Oke. Bohong dia ya. Oke, Bohong, baik. Sekarang sepakat kamu kita. Ya, bohong dia ya. Karena ternyata kamu katakan dalam Markus 9 murid bisa mendengar gitu loh. kamu malah memaksakan kehendak. Coba Bukan sekarang memaksakan kamu buka. kehendak. Oke, bukan memaksakan kehendak. Di sini yang dikatakan Yesus, ketika Yesus mengatakan Bapak tidak bisa lihat, suara tidak bisa didengar, dia berkata kepada siapa? Aku nanya sama kamu, definisi jika itu apa? Definisi jika. Nah, Di mana kata jika di sini, Dinda? oke, buka Di di dalam Yohanes Yohanes 5, 5:37 kan nggak ada kata jika. ya kamu dengar dulu, buka di Yohanes 5 37 sekali 38-nya supaya di sini jangan ngibul. Di 5:37 dulu kita baca, tidak ada kata jika kan? Jangan terlihat ngibulnya. Yohanes 5:37. Dengar ngibul. Iya. Ngibul. Dengar. Yohanes 5:37. Dengar dulu. Dengar ngibul. Yohanes Apa 5:37 itu
Dengar, Yohanes 5:37 itu koma, titiknya itu letak di dalam 38. Jadi kamu harus bisa membedakan tanda baca. Jadi Iya. diskusi itu Di jangan dalam- hanya modal tahu baca. Dengar dulu, saya ajari kau. Diskusi jangan modal tahu baca, tetapi tanda baca juga harus tahu. Tanda baca itu Iya. penting. Iya, kita baca ya tanda bacanya ya, kita Kamu perhatikan tanda bacanya baca dong ya. sampai 38 supaya Bapak- kamu bisa tahu tanda baca. Jangan sembarangan diskusi. Iya, sabar dulu Dinda. Kita pahami tanda baca, aku bilang kan. Jangan marah-marah lah Dinda ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Diksi kamu di sini mengarah kepada murid-murid. Oke? Berarti Yesus mengatakan, kalian murid-murid, nggak bisa kalian lihat Bapak. Nggak bisa kalian Benar. dengar suara Bapak gitu loh. Tapi tiba-tiba Tidak dalam bisa Markus kamu. 9 dikatakan, kau katakan murid-murid dengar suara Bapak. Ini yang bohong siapa? Murid apa Yesus? Dengar dulu. Tidak Jawab bisa dulu, kamu yang bohong siapa? menyimpulkan. Murid apa Yesus? Nah, tidak bisa kamu menyimpulkan kata kamu di situ Tidak hanya merujuk kepada menyimpulkan, tapi murid-muridnya konteksnya saja. mengarah ke sana loh Dinda. Ya dengar, saya jelaskan dulu, saya ajari kau dengar. Kau ini bukan murid saya sebenarnya, bukan. Dengar. Kata kamu di situ. Dengar. Nah, ya, Kata gimana kamu di ini? situ jangan kamu menyimpulkan bahwasan di situ mutlak hanya sebagai murid-murid Yesus. Yesus itu kan tugasnya memberitakan Injil, artinya pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus itu bukan di hadapan murid-muridnya saja, tetapi di hadapan orang-orang Israel. Jadi jangan menyimpulkan bahwasan oh di situ hanya tertuju kepada murid-muridnya. Kamu salah, makanya kamu jadi Muslim wajar karena kamu nggak tahu ini. Harus banyak latihan kau ini sebenarnya. Udah, saya tanggapi Dinda. Nih, Banyak latihan dulu deh, karena kamu belum bisa diskusi, kamu belum pas, belum harus banyak belajar kau. ya terserah Dinda, terserah. Tapi saya dengar apa yang kamu sampaikan itu cuma sebatas angan-angan saja nih itu. Di situ tertulis diksi kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini mencakup murid-murid, oke, dan juga orang Yahudi, setuju? Iya Ya. kan? Orang Yahudi yang Kalau saya ada di situ. kesimpulan- Sabar dulu Kalau kesimpulan saya, sabar dulu kau. Nah, Yesus mengatakan kepada si kamu sebuah informasi. Apa informasi yang disampaikan oleh Yesus? Bapak tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Berarti ketika Oke. Yesus mengatakan penjabarannya begini, murid-murid, kalian nggak bisa dengar suara Bapak loh, nggak bisa ngelihat Bapak. Wahai orang Yahudi, kalian nggak bisa ngelihat Bapak, suara Bapak pun tidak kalian dengar. Ternyata dalam Markus 9 kau katakan, murid itu mendengar suara Bapak. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang bohong? Yesus atau murid? oke, sekarang dengarkan saya jelaskan ya. Ya, silakan. Yesus itu, ini ku ajari kau ya. Yesus itu dalam Silakan sampai berdakwahnya. kenangan-angannya, silakan sampai kenangan-angannya. Yesus itu dalam dakwanya ketika dia memberitakan Injil, di hadapan dia itu bukan hanya murid-murid saja, tetapi Ya. dia datang itu ke dunia untuk menegakkan kembali hukum Taurat kepada bangsa Israel yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Maka di hadapan Nah. mereka dia melakukan pengajarannya. Kau dengar dulu, saya ajari kau. Kau ini kan harus belajar ini sebenarnya. Marah lah kau baru makan petir kok ya marah-marah aja tuh. Ya. Jadi ketika di hadapan orang Israel dan di hadapan murid-muridnya, dia menegaskan begini. Jangankan rupa Tuhan itu, suaranya pun tidak kamu dengar. Jikalau kamu belum selesai, Faru, kan belum selesai, kau santai aja. Oh iya. Nah, sekarang dengar baik-baik ya. Yesus mengatakan begini. Jangankan rupa Tuhan itu, suaranya pun tidak kamu dengar. Jika Kepada siapa disampaikan kamu gitu? Kepada siapa? dengar dulu di hadapan Kepada siapa orang dia Israel, berkata begitu? di hadapan orang Israel dan murid-muridnya. Nah, oke. Oke. Dengar ya, belum selesai ya. Dengar ya, belum selesai. Saya jelaskan dulu. Diam ya. Diam ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di hadapan orang Israel dan di hadapan murid-muridnya, dia berdakwah dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya dia mengatakan begini, jangankan rupa Tuhan, suara Tuhan itu pun tidak kamu dengar. Jikalau kamu yang di hadapan saya ini tidak percaya bahwasan dia itu adalah utusannya. Nggak Dia ini gitu. Jangan gitu. Jangan bohong kau.
Jangan kalau merubah bibirmu nggak kayak gitu isinya ya. Cenderung diberkati abangku Bang Markus. Kau jangan kau tambah-tambah bibir kau. Nomor 38 itu nggak kayak gitu. Bunyinya botak. Di nomor 38 kayak gitu bunyinya. Cenderung diberkati. Nomor 38 bunyinya nggak kayak gitu. Bunyinya botak. Itu asumsinya bro. Asumsi, jangan mau aku dengar asumsi di sini. Kau menipu aku pula kau. Sekarang gini, kau buka di 37 sekali 38, di situ kita akan menjelaskan. Dibuka ini nomor 38 ini. Kau pula bibel kau sama abang kau yang master bibel ini. Kau asumsi pula kau sampaikan di sini. Kau nanti macam-macam kau tahu nanti botakmu ya. Masuk angin kau, masuk angin kau. Kau masuk angin kau baru. Ini tahu ini. Nih. Di dalam ayat 38-nya tidak dikatakan kecuali jika kau percaya padaku. Dengar Faru. Maka kau akan bisa melihat itu asumsimu. 38 bunyinya apa? Faru. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Oke. Cara bukanya begini Faru. Sabar dulu Dinda, sabar dulu Dinda. Abangnya dulu ngomong Dinda, sabar dulu Dinda ya. Fix dalam Yohanes 5:37 sampai 38, Yesus berkata, ya, Bapa yang telah mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kamu lihat. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Kata kamu di situ mengarah pada siapa? Kepada murid-murid dan juga orang Yahudi pada saat itu. Gitu loh. Lalu nomor 38-nya dia berkata, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Di nomor 38 itu tidak ada narasi mengatakan kecuali kau percaya padaku. Maka kau bisa melihat Bapa, maka kau bisa melihat Bapa dan bisa mendengar suara Bapa. Itu angan-anganmu. Nah, Yesus mengatakan kepada murid orang Yahudi, murid dan orang Yahudi, dengar ya, Bapak nggak bisa kau lihat, suaranya nggak bisa kau dengar. Lalu kau katakan dalam Markus 9, murid dengar suara Bapak. Yang bohong siapa? Yesus atau Bapak? Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Saya menjelaskan dulu dari tiga. Jawab, siapa yang bohong, Yesus atau Bapak? Tahu, slow santai. Sama seorang dokter ini kau santai aja, dokter akan menjelaskan. Jadi dengar Faruk ya, diskusi itu, diksi kata itu harus dipahami. Jangan sampai diksinya kamu tidak paham. Itu yang masalah. Kau dengar baik-baik, saya jelaskan ya. Yesus itu di Yohanes 5:37 itu dia mengatakan begini, jangankan rupa Tuhan, suaranya pun tidak pernah kamu dengar karena firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab gitu. kamu tidak percaya. Nggak kayak gitu narasinya kok. Aku tokok kepala kau belum selesai, kau udah potong pula kau. Aku tokok, aku cabut jenggot kau. Kurang dulu, aku kurang ajar kamu. Nanti kau cabut jenggot kau nanti. Enggak kayak gitu bunyinya, botak, tengkos kan. Kau jangan menipu. Di ayat 38-nya Yesus berkata, firman-Nya itu tidak akan pernah menetap pada dirimu kalau kamu tak percaya kepada aku diutusnya. Di nomor 38 tidak ada katakannya kecuali kau percaya aku utusannya, maka kau bisa mendengar firman-Nya. Nggak gitu bunyinya, botak. Tawa pula lagi itu. Gila dia. Jawab sendiri kau baru. Gila kau jawab sendiri kau kan. Dengar, sekarang ini saya tanya. Ketika Yesus berkata, ya, Bapa tidak bisa dilihat, suaranya tidak didengar, kamu tidak bisa melihat Bapa, kamu tidak bisa dengar suara Bapa. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada murid dan kepada orang Yahudi kan? Iya benar. Oke, sementara diberkati. Sementara dalam Markus 9 tadi dikisahkan, kau katakan murid mendengar suara Bapa. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bohong? Yesus atau Bapa? Yang kamu katakan Yesus atau murid? Alasannya apa? Ya alasannya apa? Karena dalam Yohanes 5:37 Yesus berkata kepada murid dan orang Yahudi,
Bapak itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Markus 9 katakan murid mendengar suara Bapak. Kan 38-nya apa? informasi yang berbeda kan, informasi yang berbeda. Di sisi lain Yesus mengatakan murid nggak bisa dengar suara Bapak. Di sisi lain murid mengaku kok katakan mendengar suara Bapak. Yang benar siapa? Yang bohong siapa? Yesus atau murid? Sekarang ku jelaskan sama kau, jangan kau potong Nggak dulu. usah kau sampaikan angan-anganmu. Aduh. Kau motong-motong. Coba dengar Faruk. Jangan sampaikan hayalanmu, itu hayalan loh Jeki. Yang kau sampaikan itu hanya sebatas hayalan. Kamu disebutkan pada dua pilihan karena informasi yang pertama dengan informasi yang kedua saling kontradiksi. Yang bohong ini siapa? Yesus atau Bapak? Kau ubah pula diksinya. Sekarang kau dengar dulu aku jelaskan. Ubah diksinya, botak. Jangan kau berangan-angan dulu kau. Kau jujurlah. Boleh saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang bersamaan kau jangan jadi penghayal dan juga pendusta. Iya, kau dengar dulu aku jelaskan. Dengar. Jangan, itu bukan penjelasan Dinda, itu angan-angan yang kau sampaikan tadi, angan-angan. Ya, kau dengar sekarang aku jelaskan ya. Nah, dengar ya. Jangan katakan jelaskan, biar kau dengar sekarang angan-anganku ya, bilang. Ya, dengarlah angan-anganku ini. Ayo udah angan-angannya. Jadi netizen di bawah. Itu udah angan-angan itu silakan. Nah, jadi Tidak. Yesus menegaskan di 37, tapi jangan lupa titiknya itu ada di 38. 37 sampai 38 itu koma. Berarti kamu tahu kan cara bacakan? Koma itu apa? Apa arti koma? Coba saya tanya sama kamu. Faruk, apa arti koma? Arti koma itu apa? Berhenti Oke, sejenak. bentar kau. Nah, sekarang ku tanya sama kau, titik itu apa? Berhenti. Oke. Berarti kalau dari 37 itu koma, lalu titiknya berada di 38, berarti narasinya boleh 37 botak. Titiknya di 37 titiknya ini Kau aneh kau, titik itu di 38, 37 itu koma. Botol, aduh botol benar anak ini. Pantasan dia nih udah kacau kali kayak gini. Ini. Kau buka dulu itu satu Abang kau perikop. master Kau buka Bibel, satu titik nggak ini? perikop. Ini. Kau buka dulu satu perikopnya, baru kita lihat di situ titik komanya. Kau nggak mau buka satu perikop, jadi nggak tahu titik komanya. Kau aneh-aneh kau. Ini kau besarkan ya. Nih satu perikop ya. Oke, sudah satu perikop. Penyembuhan pada hari Sabat. 1. Jangan langsung ke 37-nya, 37 38. Iya, kau bilang kan satu perikop kan? Ini satu perikop. Iya, tahu saya maksud saya itu kau ngambil 37 38, titik komanya di situ kita perhatikan. Apa lagi? Kan kau yang minta satu perikop kan tadi Dinda. Kau ambil dari 37 38-nya, kita perhatikan titik komanya sampai di mana. Maksud saya Ya aku gitu. bukakan sama kau dari nomor 1 ini sama kau sabar. Nggak Kau berani jijik kau, kau dengan Bibel. kau nggak berani, kau malas aku, kau diskusi kau nggak berani. Nih, nomor 30 nomor satunya nih, ya kan? Nih. Nah, nih. Satu pula Nah, lagi satu ya aneh-aneh titik kau. ya. Faruk. Nomor 1 titik ya. Baru nomor 2. Nah, titik nomor 4 ini sampai ke nomor sebentar, ini sampai nomor berapa ini? Ini nomor 30. Nih, nomor 30. Udah? Mana 37-nya? Kok udah lewat? Itu malah kau lewatin ke atas pula lagi. Nih. Faruk. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini perikopnya kan? Sudah dapat ya? Jangan nanti minta perikop lagi Itu kau. baru 19, jauh kali 37 Iya, bro. perikopnya di nomor 19 loh Dinda. Perikopnya di nomor 19 sudah. Apa kata Yesus di nomor 35? Dimulai dari nomor 36 aja lah kita. Nah, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, titik ya, Bapa yang mengutus aku, ya, dialah yang bersaksi tentang aku, udah titik, udah, oke, Bapak bersaksi tentang Yesus ya.
Ya, titik ini ya, nomor 37 nya ada kan? Ini titik kan ada di 37 titik ini. Tadi kau bilang di 37 juga ada titik ini, titik ini. Iya, oke, lanjut. Nah, betul nggak? Ada nggak titik di nomor 37? Iya, lanjut. Ada kan? Lanjut. Ya, tadi kau bilang ada apa nggak titik di nomor 37-nya? Itu koma apa titik itu? Ini titik loh, botak. Kau tengok ini kan. Oke, titik, lanjut. Oke, Ada lanjut, kan titik, lanjut. 37 kan? Iya, tahu, lanjut. Kecilkan lagi, kecilkan lagi, dilanjutkan. Iya, ada abangku bilang. Ada abangku bilang. Ada abangku. Oke, lanjutkan. Mana dia tadi? Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Di sini tertulis kata kamu kan? Oh. Oke, kamu ini mengarah kepada siapa? Kepada orang Israel dan murid-muridnya. Murid-muridnya. Ya, berarti dia berkatakan kan, kamu murid nggak akan pernah dengar suara Bapak dan tidak akan pernah lihat wajah Bapak, betul ya? Itu kata dia kan? Oke. Ya. Dan firman-Nya tidak menetap Jangan dalam dulu, hati. rupanya dulu. Selesaikan dari atas, aduh. Ini loh. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu Koma nggak di situ, lihat. koma nggak. Nanti dulu. Ya, Koma nggak di situ. Koma, informasinya belum lengkap. Dan Koma firman-Nya itu tidak menetap. Dengar dulu, Dinda. Faruk. Dinda. Koma Dinda. itu artinya Dan dia sabar jeda. dulu. Sepakat ya? Iya, sabar dulu, dengar. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Ya, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Sekarang saya tanya, di mana narasinya mengatakan bahwasanya murid itu bisa melihat Bapa? Di mana? Iya, makanya kau dengarkan saya jelaskan. Coba dengar ya. Ini dengar ya. Ini kamu dengar supaya diskusinya kondusif. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu rupanya tidak pernah kamu lihat, dan suaranya pun tidak kamu dengar. Di 38-nya, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya. Ini kata sebab ini loh. Kata sebab itu ada konsekuensi nggak, saya tanya? Oke, boleh saya tanggapi? Enggak, saya tanya dulu. Kata sebab di situ ada nggak konsekuensi, saya tanya? Ada konsekuensinya. Terus? Ini pintar ini, pintar. Kan kau udah pintar nih. Kau udah tahu bahwasan kata sebab itu ada konsekuensi. Pintar kau kan? Terus lanjut, Dinda, lanjut. Aku lanjutkan dulu ya. Terus? Saya ulang sekali lagi, saya pelan-pelan. Memang orang yang sudah sesat ini memang harus dididik pelan-pelan supaya tidak sesat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya ulang lagi dari 37 sampai sekian supaya Anda itu paham. Jadi seorang dokter itu kalau menjelaskan itu harus detail. Nah, lanjutkan ya, saya lanjut ya. Jadi dia menegaskan di situ bahwasan Tuhan itu tidak akan pernah kamu lihat rupanya, suaranya pun tidak kamu dengar, firman-Nya itu tidak menetap di dalam dirimu. Berarti Terus sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, analoginya begini loh, ini saya analogikan ya. Ini analogi ya. Dengar ya, analogi nih. Ini analogi, mau gak saya beranalogi nih? Boleh? Sudah? Enggak, boleh gak saya Abang beranalogi sekarang? ini supaya kamu paham? Nanti dulu analogi, Dinda. Nanti mulai. Silakan. Depannya Yesus berkata, dengar. Nomor 38-nya Yesus berkata, sebab kamu, ini kita baca aja nih ya. Nih. Nomor 38 ya, bentar ya. 37 38. Ya. Sebab kamu, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Apakah murid-murid percaya pada Yesus? Percaya. Percaya. Apakah Yesus tahu kalau murid-murid itu percaya pada Yesus?
Itu pertanyaan tujuannya apa? Kalau kau bertanya bahwasan apakah murid-murid benar ada tujuan? Jawab dulu. Apakah pertanyaan Yesus ini tahu? dengar. Dengar jawab dulu lah Dinda. Dinda, ini ada korelasinya dengan ayat 7-nya, ayat 37-nya. Apakah Yesus tahu kalau murid-murid percaya kepada Yesus? Hah? Dinda? Pertanyaan yang kedua itu tidak terkorelasi, Pak. Kalau pertanyaan pertama, oke, anggaplah. Karena di situ dikatakan, Dinda, di nomor 38-nya dikatakan, sebab kamu tidak percaya kepadanya yang mengutusnya. Iya kan? Oke, sekarang saya tanya, kita kan tadi udah sepakat di nomor 37-nya, kata kamu itu mengarah pada murid dan juga orang Yahudi, Bani Israel pada masa itu. Jadi kan 38 itu sebagai dasar murid itu bisa melihat Bapa. Saya tanya, ketika Yesus berkata, sebab kamu tidak percaya kepadanya yang mengutusnya. Sekarang saya tanya kepadamu, apakah murid-murid itu percaya kepada Yesus? Murid-murid itu percaya. Percaya. Yang kedua, ini finalnya nih. Apakah Yesus tahu kalau murid-murid itu percaya kepada Yesus? Tahu. Nah, kalau memang Yesus tahu murid-murid percaya kepada Yesus, kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapak tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar? Jeder. Jangan kau maksakan kali hayalanku, Dinda. Kalau Yesus tahu murid-murid itu percaya kepada Bapa, ya percaya pada Yesus bahwasanya dia diutus Bapa. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapak nggak bisa kau lihat, suaranya nggak bisa kau dengar? Makanya Dinda doktor, ya, apa kata Edis? Ingat apa yang dibilang Edis? Kalian Kristen itu yang nggak percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan, itu kalian ada Kristen yang gila. Apa kata Edis lagi? Baca Bibel kau tanpa dogma. Baca Bibel itu dengan jujur, kata Edis. Jangan gunakan dogma, doktrin. Sementara kau tadi baca Bibelmu, kau campurkan antara ayat Bibelmu dengan angan-anganmu. Berserahlah. Orang kau campurkan angan-angan dan halusinasimu dan hayalanmu di situ. Maka muncul pertanyaan penting ini, Dinda. Dengar, Dinda. Siapa yang telah berbohong? Siapa yang telah berbohong? Yesus atau murid? Yesus mengatakan, nggak bisa nengok Bapak, nggak bisa dengar suara Bapak. Kau mengatakan dalam Markus 9, murid bisa mendengar suara Bapak. Siapa yang jujur? Yang bohong? Yesus atau Bapak? Jawab. Udah sekarang begini, kau kasih gantian saya menjelaskan. Jangan begini-begini. Enggak, siapa yang kasih dulu saya menjelaskan, kalau enggak nyambung. Jawab, Siapa? Siapa yang telah berbohong? Yesus nanti. atau murid? Dinda, keberak dia udah. Jangan kau sampaikan nggak di sini. nyambung. Hayalan saja. Kau berhayal murid-murid bisa mendengar suara Bapa, sementara kenyataan yang disampaikan Yesus, murid-murid tidak bisa mendengar suara Bapa. Jawab, Dinda, siapa yang telah berbohong? Yesus atau Bapa? Kamu duduk. Oh, dia security juga, wih. Dia security juga. Cuman masalahnya makanya aku bilang tadi, dia security nggak bisa kau menting kalau dia. Ganti aku bicara. Aku nih kebetulan ada. Ya, aku jawab, siapa yang telah berbohong? Yesus saya atau mengangkat murid? dulu nih. Ada tamu penting dari Amerika, makanya. Nah sekarang kau dengarkan gantian saya bicara ya. Iya, siapa? Yesus atau murid yang berbohong? Iya, kau dengar dulu gantian saya bicara, baru kita akan lanjut Ya, ke diskusi. jawab, Yesus atau murid yang berbohong? Iya, nanti saya akan jawab. Intinya kamu sabar diri, saya jelaskan Jawab dulu, dulu ya. baru kau berangan-angan. Jawab dulu, baru kau sampaikan angan-anganmu. Yesus atau murid yang berbohong? Tidak ada yang berbohong di situ, dua-duanya tidak ada yang berbohong. Saya lanjutkan ya. Itu berarti kau gila. Masa kau bilang gak ada yang berbohong? Sementara dua informasi itu ada dua informasi yang berbeda, ya kan?
Sekarang kau dengar aku jelas. Di satu, Aku dengar jelaskan, dulu, kau dengar ya. dengar dulu, Dinda. Di satu sisi Yesus bilang ke murid, kau nggak bisa dengar suara Bapa. Di sisi lain dalam Markus 9, murid mengaku mendengar suara Bapa. Kan informasi yang beda ini. Yesus bilang murid nggak bisa dengar suara Bapa. Murid bilang bisa Lalu dengar suara gunanya Bapa. 38 itu Mana yang benar? Yesus atau murid? Baru aku tanya sama kau, lalu kita dari tadi itu membuka 38 itu fungsinya apa? Loh, 38 itu penjelasan kepada mereka. Sebab kamu tidak percaya, kata dia. Sebab kamu tidak percaya kepadanya yang telah mengutusnya. Kepada dia yang telah mengutusnya. Kata kamu di situ, dengar dulu Dinda. Kata kamu dalam 38 itu mengarah kepada siapa? Mengarah kepada siapa? Murid dan juga Bani Israel kan? Iya, aku analogikan dulu kamu. Ya, gantian. Sekarang dengar, aku analogi dulu bentar ya. Kau dengar baik-baik ya. Ini analogi nih kamu dengar. Ini ku ajari kau cara supaya kamu pintar ya. Jadi contoh begini. Saya pergi ke satu daerah di pedalaman. Saya adalah utusan seorang presiden. Nah, ketika sampai di sana, saya mengatakan kepada mereka begini. Kalian yang ada di sini, kalian tidak akan pernah mendengarkan suara presiden dan kalian tidak akan pernah bertemu dengan dia. Alasannya apa? Alasannya karena kalian ini tidak percaya bahwa saya ini adalah utusannya. Berarti ada konsekuensi. Kalau kalian percaya bahwa saya adalah utusan presiden, konsekuensinya kalian akan bisa bertemu presiden dan akan bisa mendengarkan suaranya. Itu konsekuensinya. Maka saya katakan tadi di ayat 38 itu ada konsekuensinya. Kamu bilang iya, tapi kau memotong 38 hanya berpatokan 37. Makanya aku bilang sama kau Faru, harus banyak belajar. Sabar dulu Dinda, pelan Dinda. Sekarang aku masuk dulu biar dapat poinnya. Di nomor 38 Yesus mengatakan, kamu percaya atau kamu tidak percaya? Sebab kamu percaya atau sebab kamu tidak percaya? Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusmu. Kan sebab kamu tak percaya, karena mereka tidak percaya, maka tidak mungkin mereka bisa mendengar dan mereka tidak mungkin bisa melihat. Itu pintar kau, itu kau pintar. Mana ya kau? Kecuali Dinda, kecuali dalam nomor 38-nya dikatakan sebab kamu percaya. Kalau di dalam 38-nya sebab kamu percaya, maka benar mereka bisa dengar suara Bapa. Tapi Yesus sendiri mengatakan mereka nggak percaya. Ini kok malah dengar Yesus kalau mau paksakan murid-muridnya itu percaya. Dengarku aja. Dengar. Jadi ayat itu konteksnya begini. Ayat itu konteksnya adalah Yesus meyakinkan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka percaya bahwasan dia adalah utusan Tuhan. Itu konteks ayat itu. Mereka percaya nggak? Mereka percaya nggak? Sabar dulu. Ya kau sabar dulu, kau dengar. Percaya nggak? Tahu itu. Kenyataannya mereka percaya nggak? Kau dengar, kau di hadapan dokter, jadi kau bicara jangan sembarangan. Diksi kau harus tahu. Jadi diskusi itu harus tahu diksi. Dengar, tanda baca juga harus tahu, jangan sembarangan diskusi kau. Diksi tertulis di situ percaya atau tidak? Iya, makanya saya sudah beranalogi tadi. Dengar, saya beranalogi tadi itu dari tiga. Diksi tertulis itu percaya atau tidak percaya, Dinda? Dengar dulu tadi saya sudah beranalogi. Di 38 itu tertulisnya percaya atau tidak percaya. Di 38 itu diksinya adalah diksi konsekuensi di situ. Dengar, diksi yang ada di 38 itu adalah konsekuensi. Percaya atau tidak percaya diksinya. Sebab diksinya adalah sebab itu konsekuensi gitu loh. Sebab percaya kamu tidak percaya diksinya. Aduh. Selesai. Dengar, diksi yang di 38 itu tidak percaya. Dengar dulu Dinda dong. Diksi yang di 38 itu adalah diksi yang berkonsekuensi, biar kamu tahu. Sabar Dinda. Yesus aja mengatakan mereka itu tak percaya sebab kamu tidak percaya kalau dia yang mengutusnya. Kalau dia mengutus aku, kata Yesus, sebab kamu tidak percaya. Kecuali di situ diksinya sebab kamu percaya, maka kau bisa merubah narasi dari nomor 38-nya Dinda. Kau jangan tipu-tipu lah kak. Dengar Faru, gantian ya. Saya sudah beranalogi. Dengar, saya beranalogi tadi sudah yang paling gampang tapi kamu tidak paham loh. Coba dengar saya analogi, saya ulang sekali lagi ya, boleh ya analogi ya? Dengar ya. Saya pergi ke satu daerah mencoba untuk meyakinkan kepada orang-orang itu bahwasan saya adalah utusan presiden. Jadi saya berkata begini, wahai kalian yang di hadapan saya, jangan kau tenggelam, kau tunjukkan wajahmu. Aduh.
Ini saya catat Dinda, jangan buru-buru sama perkataanmu ya. Ini saya catat ya. Ini. Nah, tulis terus. Oke, Ya, saya lanjut tidak percaya di sini ya. Dah, lanjut. Iya. Jadi saya pergi ke satu daerah, saya meyakinkan kepada orang-orang tersebut bahwasan saya adalah utusan presiden. Jadi ketika saya sampai di sana, saya mengatakan kepada mereka begini, dengar, wahai kalian yang di hadapan saya, presiden itu kalian tidak akan pernah melihat wajahnya, ataupun kalian tidak akan pernah bertemu dengan dia. Jangankan bertemu dengan dia, suaranya pun tidak akan kalian dengar. Jikalau kalian ini tidak percaya bahwasan saya adalah utusannya, berarti ada konsekuensinya. Kalau kalian percaya bahwasan saya adalah utusannya, maka kalian akan bisa bertemu dengan dia dan akan bisa mendengarkan suara. Itu disebut dengan konsekuensi. Nah, makanya udah aku bilang dari tadi, Farouk, kau belajar bahasa itu dengan baik, supaya kau jadi diskusinya itu jangan ditertawakan orang. Dalam analogi kau gunakan diksi jikalau. Sementara konteks 38 tidak ada kata jikalau. Kata sebab di situ tuh. Makanya aku bilang gantian Dinda Jeki ya. Silakan kau jadi Karistin, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Kau ketika menyampaikan analogi ya, kau gunakan diksi jikalau. Sementara di dalam Yohanes 5:38-nya tidak ada kata jikalau. Kenapa kau tambah-tambahi diksinya? Di dalam 38 penegasan kata Yesus, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Yesus itu sudah langsung menjustis, langsung menghakimi, menyatakan sebab kamu tidak percaya. Tapi dalam analogi kau gunakan diksi jikalau. Apa semua Kristen penipu kayak kau, Jeki? Janganlah kau menipu, kecuali dalam diksi, dalam analogimu kau gunakan diksi sebab juga. Nah, sebab kamu tidak percaya kalau aku utusan presiden, kan gitu. Karena kalau kau gunakan diksi sebab, kau sudah menjustis mereka. Mereka itu tidak percaya kalau kau utusan presiden. Maka mereka tidak akan mungkin mampu melihat Bapak Presiden, karena kau sudah justice mereka, ya mereka tuh kau sudah menjustice mereka bahwasanya mereka itu tidak percaya kepadamu bahwasanya kau itu utusan Bapak Presiden. Abang kau ini master Bible. Satu kata dalam Bible itu kalau kau pelintir, bahkan kau bawa ke dalam analogi lalu kau pelintir, abangmu ini sadar. Sekarang udah bisa gantian nggak? Tunggu sebelum kau lanjut. Aku minta kejujuranmu. Dalam Yohanes 5:38 ada kata jikalau. Coba dengar dulu ya. Ini aku jelasin sama kau ya. Ada kata jikalau. Dengar dulu. Oke. Jawab dulu Dinda, jujur dulu Dinda. Adakah tertulis kata jikalau? Ya, kata jikalau itu memang tidak ada. Tetapi sekarang kamu dengar ya. Sepakat ya? Oke. Sekarang udah bisa gantian. Udah bisa. Silakan Dinda, lanjutkan mimpi dan angan-anganmu, hayalanmu, silakan lanjutkan hayalan. Makanya ya. Jadi begini, aku udah bilang sama orang muslim, standar diskusi itu adalah orang yang bisa tahu bahasa Indonesia dengan benar. Dengar ya. Kata yang setara itu tidak perlu saya buka Google, itu udah dalam otak saya. Dengar, saya ajari kau ya. Kata yang setara itu kata jikalau. Dengar ya, ini dengar ya. Ini dengar, kau dengar ini. Sebab dan jikalau dan soalnya itu setara. Sejak kapan jikalau itu sinonim dari sebab? Ya Allah. Nah, coba kamu dengar ya. Ini ya. Diam kau. Sejak kapan sinonim dari jikalau itu adalah sebab? Ini sebuah pengadilan ini. Hakim sudah menjatuhkan perkara, memutuskan perkara. Si Jeki Longor dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun sebab dia telah memperkosa babi. Kan digunakan diksi di situ sebab kau sudah memperkosa babi. Kau sudah dinyatakan terbukti memperkosa babi. Gak mungkin hakim mengatakan si Jeki dinyatakan bersalah jikalau dia memperkosa babi. Gak mungkin hakim memberikan keputusan yang kayak gitu. Jikalau
sebab itu sesuatu yang masih ambigu. Sementara diksi sebab itu sesuatu yang pasti. Makanya dikatakan sebab. Misal gini, kamu mencret karena kamu, ya sebab kamu sudah makan makanan yang jorok misalkan. Kamu makan makanan yang kotor. Sebab kamu makan makanan kotor. Gantian. Dengar dulu. Kamu mencret karena memakan makanan yang kotor. Itu akan berbeda konteksnya ketika kata sebab diganti dengan kata jikalau. Kamu akan mencret jikalau kamu makan makanan kotor. Itu belum terjadi. Kalau digunakan diksi jikalau, sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau sesuatu menggunakan diksi sebab, itu sesuatu yang sudah terjadi. Kau loh. Udah bisa gantian. Iya, tapi kau jangan nipu lah, Jeki. Jangan kau ikutin Paulus yang penipu. Jangan kau potong aku bicara. Nanti kalau kau potong lagi, aku langsung turun. Merajo kayak anak gadis, secantik. Turun lah kau. Jangan terus secantik. Merajo kau secantik. Kau udah turun lah kau. Kamu turun lah. Coba, dengar. Aku analogi sekali lagi kamu dengar ya. Jadi begini ya. Aku udah bilang kata setara itu, coba kamu dengar ya. Contoh begini ya. Kalian ini tidak akan bisa bertemu dengan presiden jikalau kamu yang ada di hadapan saya ini tidak percaya bahwasan saya ini adalah utusannya. Itu yang pertama. Dengar. Yang kedua, kalian yang ada di hadapan saya ini tidak akan pernah bertemu dengan presiden sebab kamu ini kan tidak percaya saya ini adalah utusannya. Yang kedua, dengar ini saya ajari kau dulu, dengar. Ini supaya kau supaya tahu diksi kata dan paham ya. Ini gantinya, diam dulu. Ini kamu nggak tahu diksi kata makanya ribut jadinya. Ini yang kedua ya. Ini tadi dulu yang kedua itu, yang ketiga sekarang dengar. Saya ulang sekali lagi. Yang ketiganya adalah kalian yang ada di hadapan saya ini, kalian tidak akan pernah bertemu dengan presiden. Soalnya kalian ada di hadapan saya ini, soalnya kalian tidak pernah percaya saya ini adalah utusannya. Itu kata yang setara. Makanya aku udah bilang dari tadi, belajarlah bahasa dulu baru diskusi. Kalau kau nggak belajar bahasa, rusak, Faru. Rusak itu namanya. Boleh abangnya tanggapin. Udah boleh abang tanggapin. Ya boleh pun, tapi kalau kau sembarangan ketika kamu menyampaikan, ketika kamu gunakan diksi sebab, kalian tidak akan pernah melihat Bapak Presiden sebab kalian tidak percaya kalau aku adalah utusan presiden. Ketika kau gunakan diksi sebab, apakah mereka percaya kalau kamu itu adalah utusan presiden? Dinda Jeki, tap layar teman-teman ya, tembuskan ke 100k teman-teman, tetep layar teman-teman. Dinda Jeki, tunjukkan mukamu, jangan so cantik kau. Dengar, ketika kau nyampaikan analogi tadi, kalian dengar dulu Dinda, jangan ngomong dulu lah kau nggak capek kau mempertahankan kebohonganmu loh. Kebodohanmu kau pertahankan. Jeki. Meme, jangan kabur kok Meme, ada aku Meme. Assalamualaikum Bapak Ro. Meme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Meme? Ini si Meme ini ya. Ternyata ada tahu aku tampang kok ya Meme. Onde mande. Gimana kabarmu Meme? Meme, buka mute-mu. Meme. Ini calon istri ini. Calon istri kau, cik. Najis, Bo. Calon istri mau. Calon istri kamu Bang Paro Meme. Lanjut kamu Bang Paro, lanjut. Paru. Itu Iya. calon istriku, jangan kau godain dia. Mimpi lagi kau kan? Aduh. Kau bangun. Kau godain calon. Iya aja kau. Jangan kau godain calon istriku itu, jangan kau godain. Nanti kau godain pula calon istriku itu. Dipakainya lagi efek cantik, jadi cantik mukanya. Kau pakai efek cantik. Ya, bukan Bang Paro. Gara-gara aku di sini langsung ganti efek dia. Bang Paro, gara-gara aku ada di sini langsung ganti efek dia, nuju ketampanan dia, nuju ketampanan. Jadi gantinya efek cantik.
Itu calon Jangan sok aku. cantik kok Jeki. Enggak, itu calon aku di Dengar sini. dulu apa enggak Jeki? Yes, Ya, itu calon dengar aku Jeki. itu. Ya, ketika kau gunakan analogi tadi, kalian tidak akan melihat Bapak Presiden sebab kalian tidak percaya kepadaku utusannya. Ah, itu Ketika pintar. kau menyampaikan hal itu, dengar dulu, ketika Pintar. kau menyampaikan hal itu, mereka itu percaya nggak kalau kau utusan presiden? Iya, sekarang di hadapan saya ini kan tadi kan sudah saya katakan tadi ada dua versi, ada murid dan ada orang-orang Iya, itu Yahudi. dulu, Sekarang kata sebab itu dulu. Diksi sebab dulu Iya, kau maksudnya. gunakan. Ketika kau gunakan diksi sebab tadi, mereka percaya nggak kalau kau itu utusan presiden? mereka ini tertuju kepada muridnya ataukah orang-orang Yahudi? Ini analogi loh Longor. Ini analogi. Analogimu tadi, ini analogimu tadi yang ku bahas. Ini analogimu tadi, belum ke konteks kita, belum ke materinya, analogimu tadi. Jangan kau cipok bibirku baru. Ketika kau gunakan diksi sebab, apakah mereka itu percaya bahwasanya kau itu utusan presiden? Jangan kau cipok bibirku baru. Nanti malam aja kita diskusi. Aku balik dulu. Aku masih di kebun ini. Kan? Terangsang dia. Makanya dibikinnya rupanya efek cantiknya dia terangsang di rumah. Agak lain. Nanti aku balik dari kebun dulu. Nanti baru kita diskusi. Katanya selalu gaya kau meme mau kalau mau kabur, kayak gitu selalu gaya dia kalau mau kabur. Nanti ke room sebelah dia tuh, room sebelah. Jadi si meme ini oten lama dan dia tuh suka sesama jenis. Makanya dia agak lama nih Bang Paru karena naksir ke Bang Paru dia, mulai terangsang dia.